Kita tidak perlu bersusah payah beribadah berpuluh-puluh tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan karunia yang begitu besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi guna takarub ilallah, guna mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menuntut ilmu pada sore hari yang penuh berkah ini akan membawa keberkahan, membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa berjuang bersama keluarga dan sahabatnya, sehingga berkat perjuangan beliau kita mendapatkan cahaya kebenaran Islam dan terus mengimaninya insya Allah sampai akhir hayat hidup kita. Seperti biasa, Al-Fakir akan menyampaikan kajian 7 menit atau kultum 7 menit menjelang berbuka puasa di hari yang kedua ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa secara sempurna menurut rukun-rukun dan ajaran Islam. Pada kesempatan kali ini, puasa yang kedua, ungkapan atau fadilah daripada puasa Ramadan itu adalah Allah akan mencatat semua amal ibadah kita dan memberikan pahala yang luar biasa. Ungkapan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kulli amali ibni Adam kullu amali ibni Adam yudha'aful hasana asru. Jadi setiap amalan seorang muslim itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat amsalihah, yang semisalnya, yang sebanding dengan amal di luar bulan suci Ramadan, ya. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Itulah obral pahala, bulan penabur kebaikan yang tentu perlu kita manfaatkan momentum Ramadan sebagai bulan untuk mengalap barokah dan pahala, dan sebagai bulan pengguguran dosa-dosa kita, sehingga kita tentu harus memiliki sikap optimisme bahwa jika kita sungguh-sungguh ikhlas menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, Allah akan mengembalikan kita pada fitrah, pada kesucian nanti di yaumil aid, di hari raya Idul Fitri, sehingga tidak ada lagi dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Tentu kita terus berharap diberikan kemampuan oleh Allah agar senantiasa dalam kondisi bertobat dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mengapa kemudian Allah memberikan satu bulan yang memang bisa kita manfaatkan untuk menebus kesalahan-kesalahan kita atau menebus kelalaian kita selama kita menjalani waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan, ya. Mungkin selama di luar Ramadan kita banyak dosa, bahkan dosanya itu nggak bisa kita tebus dengan waktu 5 tahun misalnya sampai 10 tahun. Tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah kasih sayangnya, rahmatnya di bulan suci Ramadan, dalam waktu sehari itu nilainya berlipat-lipat ganda, bahkan 700 kali lipat dikatakan dalam hadis tadi, sehingga kita tidak perlu bersusah payah beribadah berpuluh-puluh tahun untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Hanya dalam satu hari aja kita bisa mendapat 700 kali lipat pahala. Tentunya itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita
di masa lalu. Itulah indahnya, luar biasa, maha kasih sayangnya Allah. Seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, sanggupkah kita untuk menghapus dosa-dosa kita? Sementara umur kita aja paling enggak kekuatannya zaman now ini 70 sampai 80 tahun. Apakah sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa kita? Ya. Nah, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini ternyata memang Allah kasih rahmatnya buat orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang yakin bahwa pahala itu akan membawa kebahagiaan kita di akhir. Intinya keyakinan. Ya, selama ini orang terbiasa bahwa yang disebut senang itu megang duit banyak. Tapi ketika dibilang bahwa ketika kita saum Ramadan ikhlas, mata-mata karena Allah, terus dapat pahala 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan sampai kita menjalankan ibadah sunnah itu pahalanya seperti pahala wajib. Nggak ada terasa apa-apa karena kita terbiasa melihat sesuatu yang terindra, sesuatu yang tidak terlihat secara lahiriah seperti akhirat, pahala, surga, neraka, dosa. Itu seolah-olah ketika hati kita tidak merasakan kenikmatan dari mendapatkan pahala, berarti hati kita kering. Artinya rohani kita itu benar-benar nauzubillah, sampai kemudian jika kita meragukan, apa iya benar gua dapat pahala nanti? Apa iya benar gua nanti di sana seneng, ntar gua udah capek-capek tunggang-tungging. Nah, jika ada ungkapan yang seperti itu, kita harus buru-buru istighfar, karena kita telah meragukan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Ya, itu udah masuk kategori akidah, itu bisa kufur, kita bisa kafir nanti meragukan bahwa setiap muslim yang berusaha untuk menjalankan ajaran agama secara maksimal, memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat ini, kemudian kita meragukannya, ya, yakin bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan kebahagiaan itu lebih dari kenikmatan dunia. Ya, katakanlah itu. Saya justru yakin kalau kita mendapatkan duit miliaran di dunia itu nggak ada sebanding nilainya dengan pahala di surga, pahala di akhirat, kenikmatan di surga. Minum seteguk air di telaga Kausar itu nilainya lebih dari 100 miliar. Nah, itu yang harus kita hadirkan, suasana hati seperti itu, sehingga kita kemudian bisa mengalahkan hubud dunia kita, cinta dunia kita, agar kita tidak lalai dengan kehidupan akhirat. Ya, makanya Al-Fakir selalu berdoa supaya jadi hamba-hamba Allah yang cenderung kepada akhirat. Walaupun dunia nggak ditinggal, tapi cenderung kepada akhirat itu yang lebih utama. Ya, jika kita ingin mendapatkan target-target dunia itu semata-mata untuk kepentingan akhirat kita. Kita pengen kaya untuk bisa nolong kita di akhirat. Kita pengen jadi seorang alim untuk nolong kita di akhirat. Semuanya tujuannya karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari popularitas, bukan cuma karena ingin memperbanyak muhibbin atau jamaah, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk prestis status sosial. Nah, dari sekarang kita mulai luruskan niat kita bahwa apapun yang Allah berikan di dunia ini, baik berupa kekayaan, jabatan, popularitas, mari kita manfaatkan untuk kepentingan kebahagiaan kita di akhirat. Ya, jadi fadilah dari puasa Ramadan di hari kedua itu adalah, intinya adalah Allah mengobral pahala dan ampunan karena rahmatnya yang begitu besar, kasih sayangnya terhadap umat Rasulullah yang begitu besar. Mana ada umat-umat lain diberikan bulan yang begitu luar biasa, bisa kita manfaatkan untuk taubat kita, untuk melebur dosa-dosa kita dalam waktu yang singkat, hanya sebulan. Tidak perlu berpuluh-puluh tahun kita bersujud kepada Allah baru diampunin. Hanya dengan waktu sebulan insya Allah akan diampuni dan bahkan berbuah pahala. Ya, itulah fadilah
hari kedua di bulan suci Ramadan, fadilah puasa hari kedua di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah saum puasa kita di hari kedua ini dan mengantarkan ibadah puasa kita menjadi andalan kita, menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Al-Fakir sebelum ditutup mengucapkan selamat berbuka puasa. Sekali lagi kita terus berharap Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk terus beribadah puasa di bulan suci Ramadan sampai sebulan penuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.